ataukah yang di depan ini pengakuan dosanya secara umum tentang dosa leluhur menggunakan konsep seperti hizkiyah, atau tidak ada, itu saya rasa sah-sah saja. Kalaupun harus ada berarti ya pakai ayat ini. Jadi pembacaan hukum kasihnya itu diganti yang dosa leluhur gitu. Atau sebenarnya pakai Matius juga bisa sih, tinggal disambung-sambungkan saja itu ya. Terus ya itu sebenarnya kalau dari sisi liturgi hanya itu saja. Nah kemudian kalau dari sisi praktek pengakuan, kalau ini tadi saya coba membuat outline, misalnya ini outline untuk dosa Adam ya, dosa pengetahuan. Jadi ada kalau di gereja-gereja Jawa kan ada yang model bersaut-sautan litani gitu. Nah saya tidak tahu apakah itu metode terbaik untuk pengakuan dosa. Ya bisa dicoba. Jadi kalau mau ya kita bisa bikin draft pengakuan dosa kutuk pengetahuan, dibuat litani gitu ya. Kita potong-potong per kalimat, jadi satu pendeta, satu jemaat dan sebagainya. Nah saya nggak tahu itu efektif atau tidak. Kalau selama ini yang terbaik itu jemaat menirukan saja, mereka jangan membaca, mereka fokus ke pengakuan dosanya. Kalau mereka baca itu jadi masalah gitu ya. Biasanya tidak ada powernya, mereka terganggu. Jadi sejauh ini yang metode terbaik, jemaat menirukan pendetanya atau pengkhotbahnya mengucapkan pengakuan secara lengkap. Jadi menirukan. Nah desainnya kalau mereka sudah dikhotbahi, paham konsep, jadi khotbahnya harus khotbah konsep ya, legal ground, maka nanti mereka setuju, lalu di dalam itu ada rasa bersalah gitu. Nah dengan rasa bersalah itu maka mereka akan berhak diampuni. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana membangun orang mengakui rasa bersalah. Jadi sebenarnya ini mirip katekisasi singkat. Jadi khotbahnya itu sebenarnya katekisasi. Jadi khotbah ini itu kata singkat, kata sasi ya, atau ini ya katekisasi. Jadi kalau orang paham dengan katekisasinya, terus bisa atau bersedia mengakui dosa. Nah karena ada banyak bahan, biasanya kalau desainnya ya satu ibadah, satu pengakuan gitu. Karena itu ada banyak. Jadi ini kan pemuridan tapi dalam bentuk ibadah. Pelepasan dalam bentuk ibadah. Nah sesudah ini nanti pengkhotbahnya yang harus punya skill ya, melayani. Kalau ada yang manifest ini mau nggak mau harus dilayani gitu. Apakah nanti akan dilanjutkan dengan follow up atau langsung di tempat seperti pengalaman Ayub dulu ya, itu nanti tentatif ya, menyesuaikan keadaan. Oke, jadi dari sisi liturgi sebenarnya hanya itu pergumulannya ya, termasuk nanti menjelaskan ke majelis. Karena kan liturgosnya kan majelis, jadi mereka juga harus paham variasi dari liturginya, terus tujuannya apa juga paham, konsepnya paham. Jadi sebelum khotbah tentang legal ground ke jemaat, mereka harus dikhotbahi dulu para majelis ini. Sebaiknya begitu supaya pikiran mereka sehati ya. Oke, itu dari sisi liturgi.